Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama hari ini belajar firman Tuhan. Saya berharap setiap kita boleh menangkap yang Tuhan mau, agar kita semuanya hari-hari ini diperlengkapi dengan yang ilahi yang daripada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, kita ini harus belajar dalam setiap hidup kita untuk menangkap yang dari Tuhan, saudaraku ya. Kita ini harus belajar mengerti masa-masa dan waktu ini kita mau ngapain, saudaraku ya. Karena banyak orang, saudaraku ya, hidupnya itu nggak mengarahkan kepada yang Tuhan mau, saudaraku ya. Seringkali ya karena kita ini merasa bahwa kita hidup di dunia, yang kita kejar ya apa yang ada di dunia, saudaraku ya. Banyak orang sibuk dengan semua yang dikerjakan, saudara, padahal itu bukan sebuah esensi hidup. Ya. Saudara, kita belajar dari cerita Maria dan Marta. Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana Marta kehilangan sesuatu yang berharga. Sedangkan Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, dia mengambil sebuah mutiara yang berharga dalam kehidupannya, saudara. Kenapa saya bilang seperti itu, saudaraku ya? Ya seringkali bukan berarti kalau kita dengar ceritanya Marta sibuk bekerja, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, saudaraku ya. Bukan berarti itu salah. Ya. Yang jadi permasalahannya adalah Marta tidak mencari yang paling penting dalam hidupnya. Ya, apa yang paling penting? Saudara, kalau makan minum penting, saudaraku. Tapi apakah itu yang paling penting yang dibutuhkan oleh Marta? Sedangkan Maria, saudaraku, dia tahu yang paling penting dalam hidupnya adalah bagaimana dia bertemu dengan Tuhannya. Bagaimana dia mengalami perubahan hidup ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Ya. Keinginannya, saudaraku ya, apapun yang keluar dari mulut Tuhan, ya, itu menjadi sebuah kehidupan baginya. Itu yang dia dapat. Sedangkan Marta, saudaraku ya, dia nggak lihat itu. Memang yang dia katakan, yang dia kerjakan penting, saudaraku ya. Tapi itu tidak pernah membuat dia berubah. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti ini. Ya. Orang mungkin berpikir bekerja itu penting. Ya, mau jadi kaya itu penting. Ya, semuanya penting. Menikah penting, saudaraku ya. Cari uang penting, hobi penting, semua penting. Tapi mencari Tuhan itu lebih penting dari apapun. Karena firman Tuhan kemarin waktu dibagikan di Mazmur 127, sia-sialah orang yang membangun rumah. Sia-sialah pengawal menjaga kota kalau bukan Tuhan yang membangun semuanya. Nah, kita ini harus sadar, saudaraku ya, mana yang paling penting dalam hidup kita. Saya saudaraku ya? Ya, saya hari ini belajar mengikuti yang Tuhan mau. Saya tahu, saudara, hidup saya ini bukan waktu saya memilih mengikuti Tuhan, hidup saya ini bukan kepunyaan saya. Hidup saya ini kepunyaan Tuhan. Makanya kalau saudara mau tanya saya, apa yang saya kejar? Yang saya kejar adalah melakukan apa yang Dia mau. Karena di dunia ini nggak ada yang saya mau kerjakan selain apa yang Dia mau. Kalau orang tanya saya nggak mau kaya nggak? Bang, nggak mau kaya nggak? Pak Pendeta, saya bilang saya nggak mau kaya. Mau rumah enggak? Saya nggak mau rumah. Mau mobil enggak? Enggak. Apa yang mau? Yang pokoknya saya menyelesaikan apa yang Tuhan saya perintahkan. Kalau hari ini saya dikasih rumah, saya dikasih mobil, saya dikasih fasilitas, saya tahu itu anugerah Tuhan. Bukan karena saya mengejarnya. Ya. Karena buat saya yang paling penting, saya selesaikan apa yang Tuhan berikan. Makanya buat saya tidak pernah takut kapanpun Tuhan panggil, saudaraku ya. Karena buat saya, di dunia ini cuma sementara. Ini adalah tempat saya cuma transit sebentar. Untuk mengerjakan apa yang Bapak saya
perintahkan. Makanya saya tidak mencintai dunia ini, saudaraku ya. Ini buat saya, terserah saudara, tapi saya mau saudara bisa mengerti ini. Ya. Kemarin saudaraku orang semua pada rame ya, masalah bensin, BBM dan lain sebagainya. Saudaraku ya. Tapi saya tuh udah tahu saudaraku ya, Tuhan tuh udah ngomong buat saya, nanti akan ngalamin kayak gini. Ya. Kamu persiapkan. Isi mobil, motor, semuanya ya isi penuh. Loh, saya bilang kok biasa aja lah Tuhan, gak yang ada antri. Tapi saya belajar taat. Ya, saya bilang sama keluarga saya kalau ada kendaraan dan sebagainya isi aja, jangan biarin kosong. Ya, saya itu pokoknya berapa kali saudaraku orang lagi rame antri saudaraku ya, saya itu setiap saya mau beli minyak, Tuhan bilang sekarang beli. Ya, itu antrian cuma 2-3 mobil. Terakhir kemarin waktu kita MK saudaraku, saya lewat pom bensin buka, antrian saudaraku cuma ada 2 mobil. Saya masuk saudaraku ya, ngisi. Setelah itu saudaraku ya, panjang. Sejak hari itu saya ngisi terakhir saudaraku ya, itu semua orang panjang, yang di belakang saya udah panjang. Setelah itu besoknya semuanya panjang. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau bukan Tuhan yang ngatur semuanya, saya mungkin panas-panasan nih, ngantri panjang. Ya. Tapi buat saya saudaraku ya, bukan berarti saudara yang ngantri panjang nggak punya iman, saudara, enggak. Tapi saya mau bilang sama saudara, ini waktu-waktu untuk saudara harus belajar peka sama Tuhan. Ya. Kemarin saya bilang, ayo belajar, dengerin Tuhan. Gimana caranya menghadapin seperti itu. Tapi saya juga doa, saudaraku ya. Tuhan ini berapa lama? Kan hari Rabu kemarin kan. Berapa lama BBM-nya ini nggak ada? Tuhan cuma bilang nggak lebih dari seminggu. Oh iya Tuhan, oh udah saya tenang aja. Yang penting kan karena saya kan mikir, kalau misalnya sampai lebih dari seminggu, mungkin minyak saya kan berkurang juga. Tapi Tuhan bilang selesai. Oke Tuhan. Ya. Kalau saudara hari ini antri sudah mulai, nggak terlalu panjang kan? Ya. Tapi apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Di depan saudara akan ngalamin sesuatu yang akan mudah. Hari ini kalau coba lihat aja saudaraku, BBM aja terbatas, semuanya teriak. Mikir gimana ini? Saya ada lihat status orang, gimana? Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Itu baru BBM, cuma 2-3 hari. Kalau nggak ada, saudara mau ngapain? Saya lihat di media sosial saudara, besok nggak usah sekolah aja anak. Bahkan ada orang tua yang ngantar dari Pulang Pisau, saudaraku, jerigen minyak buat anaknya bisa sekolah. Ya, saudara pahami ya, kalau Pertamina bilang stoknya memang dikurangi, ya betul, karena dikurangi karena apa? Ya karena keadaan dunia, kalau saudara mau tahu. Ya, memang akan ada tantangan di depan saudaraku ya. Saudara gak bisa paksa. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara gak jalan sama Tuhan, saudara gak belajar ngalamin Tuhan, saudara akan ngadapin tantangan yang lebih berat. Ya, saya akan tunjukin agar kita ini belajar punya iman dalam hidup kita. PPT saya bisa dimunculin. Mari kita belajar cara iman bekerja dalam hidup kita, saudaraku ya, dari Matius 14 ayat 22 sampai 23. Ya. Saudara, dari cerita ini, saudara, ya, mari kita buka sama-sama aja, ya.
bisa tunjukkan buat kita, saudara. Mari buka sama-sama, kita baca sama-sama, nggak usah ditunjukin PPT-nya, tetap ini buka di Holy Handphone saudara, Holy Tab, Holy Smartphone. Semua punya kan Alkitabnya? Yang nggak punya buku, Matius 14 sudah semua? Ayat 22 sampai 33. Mari kita baca secara bergantian. Yang perempuan ayat 22, yang laki-laki ayat 23, ya, perempuan genap, laki-laki yang ganjil. Sudah semua? Yang keras ya, apalagi laki-lakinya jumlahnya ribuan. Yesus berjalan di atas air. 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu, sesudah pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, bisa lanjut. Kita akan belajar cara iman bekerja dalam hidup kita. Karena saudara, kita harus belajar punya iman dalam hidup kita. Amin. Saudara percayalah seperti ini. Ya, akan ada badai dalam setiap hidup kita. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk uji iman kita. Kalau nggak ada badai, nggak ada iman, saudaraku ya. Kenapa Yesus suruh mereka pergi sendiri? Nguji iman mereka. Paham ya? Kalau orang ujian itu nggak pernah ditemani, saudaraku ya, betul nggak? Saudara kalau ujian naik kelas atau naik ke tingkat yang lebih tinggi, ditemanin mama nggak? Ditemanin papa nggak? Halo, saya mau tanya, yang pernah ujian, ngerjainnya sendiri kan? Nah kalau kita ini, saudaraku ya, untuk lihat iman kita ini, hadapin badai. Makanya saudaraku jangan heran dalam hidup kita ini akan ada ombak, akan ada badai. Kalau saudara baca di Matius 14:24, perahu murid-muridnya itu sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, saudaraku, siap dengan badai. Untuk apa? Uji iman saudara. Makanya setiap anak-anak Tuhan itu harus teruji menghadapi badai, saudaraku ya. Kalau saudara nggak pernah teruji,
saudara belum layak di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman, saudara nggak akan bisa datang kepada Tuhan. Melakukan sesuatu tanpa iman itu adalah apa katanya? Dosa. Ya, saudara nggak akan pernah bisa ke sorga kalau nggak punya iman sama sekali. Makanya saudaraku, setiap kita ini harus belajar ngecek iman kita tuh sampai sejauh mana ketika ngadapin badai. Ya, saudara kayak gini ya. Kemarin saya ngobrol sama anak saya. Pah, aku tuh kadang-kadang insecure itu apa? Aku kalau misalnya ngelakuin sesuatu yang baik, melakukan ini, aku nggak pernah dipuji, Pak. Anak saya loh ya. Izin nak ya. Oh. Terus dia ngomong kayak gini. So, aku tuh terus dibanding-bandingin, ditunjukin sama kakak-kakak. Coba kamu Jos, lihat kakak ini, dia begini, lihat ini. Saya cuma bilang waktu itu sama dia, nak, kamu itu mau dipuji atau mau ditegur untuk semua kesalahanmu? Belum selesai Pak, kata dia. Aku mau ngomong dulu. Dia bilang kayak gini, tapi aku tahu Pak, dipuji itu berbahaya. Kenapa? Coba lihat kakak-kakak yang dipuji-puji. Itu katanya. Sekarang lihat hidup mereka. Gimana sekarang? Tapi aku bersyukur, kata dia, karena aku ditegur terus. Buat apa? Buat aku harus tahu diri. Makanya saya bilang, kamu mau gimana nak? Mau dipuji atau mau diingatkan buat semua kesalahan? Saya kalau ngomong sama dia, nak, pujian itu berbahaya. Pujian itu membuat banyak orang jatuh. Makanya yang saudara yang haus dipuji, itu cikal bakal saudara jatuh. Lebih baik kita nih diomelin begitu rupa, dimarahin begitu rupa. Buat apa? Kita selalu sadar diri kita tidak sempurna. Loh, kecenderungan kita ini semuanya kepengen dihargai kan? Kepengen dipuji kan? Kalau saudara upload foto saudara di media sosial, tujuannya apa? Biar semua orang rendah hati gitu. Like itu apa? Biar disukai kan? Melihat wajah saudara, melihat badan saudara. Betul? Untuk apa? Biar orang muji saudara kan? Itulah modal kejatuhan. Saya itu berapa kali saudara gue ngupload. Tuhan cuma bilang, tujuanmu apa? Ya Tuhan, saya salah. Karena Tuhan tahu hati saya buat apa melakukan itu. Makanya saya belajar hari ini gak mau ngupload, paling buat laporan kalau saya ada kegiatan saudaraku ya. Saya gak ngupload yang aneh-aneh, makanya saya ngupload firman Tuhan. Coba lihat. Tuh, biar kembali kemana? Ke Tuhan. Saya lihat anak-anak muda saudaraku ya, udah dikasih playernya saudaraku, nggak ada di media sosialnya kecuali diperintah oleh empran. Anak muda ini, saya lihat ibu-ibu yang paling ngupload. Anak-anak mudanya gambar jungkuk, kembung, apa itu? Lihat foto profilnya saudaraku ya, anime. Semua barang sia-sia dan panah semua saudaraku ya. Ya. Emang orang-orang itu bisa nyelamatin kamu? Ya kan?
Terus kalau kamu upload dia bangga gitu. Ingat loh ya, kalian muja-muja orang, dia semakin kaya, saudara semakin miskin. Kaya dari Hong Kong. Hati-hati, penyesat banyak. Muja orang langsung jadi kaya. Penjilat namanya, saudaraku ya. Paham ya? Kan ada tuh orang bandingin. Viewersnya, penontonnya, ya, para fansnya, rumahnya kayak gubuk. Yang anunya rumahnya kayak istana, saudaraku ya. Makanya saudara lomba-lomba. Paham ya? Kita ini akan ngalamin badai semuanya. Kenapa ada kesesakan? Kenapa ada kesukaran? Nguji saudara. Iman saudara tuh kayak gimana sama Tuhan? Gentar kah, takut kah? Buat saya saudara, saya gak mau pernah takut dengan apapun di dunia ini. Karena saya jalan sama Tuhan. Ini kemarin saudara, ya udahlah, saya nikmatin semualah. Ingat, lanjut. Kita akan ngadapin badai. Saudara baca di Matius 14 ayat 26-nya. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara kayak gini, karena tidak kenal Tuhan muncullah pandangan yang salah dari hidup kita. Betul? Saya mau tanya, kekhawatiran tuh karena kenapa? Karena kenapa? Saudara gak punya iman tuh karena kenapa? Ayo, saya mau tanya. Hah? Kenapa? Saudara khawatir karena kenapa? Gak bisa jawab ya? Gak mungkin gak bisa jawab. Kenapa? Saudara gak kenal Tuhan saudara. Apa itu? Oh, siapa yang taruh sembarangan ini? Saudara gak kenal. Loh, ada sebuah cerita, ini berulang-ulang nih. Seorang atlet ya, yang biasa bawa sepeda naik jalan naik seutas tali, saudaraku ya. Dan ini kejadian dia nyebrang air terjun Niagara. Ya. Dia lewat, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat. Ya. Dia bolak dari sudut yang satu, dia kembali lagi. Wah, semua orang tepuk tangan, hebat, luar biasa. Apakah saudara percaya saya bisa nyebrangin lagi? Percaya, kata mereka, saudaraku ya. Nah, waktu dia sekali lagi bicara, dia bilang kayak gini, saya butuh 1 sukarelawan. Tadi semua orang bilang sudah percaya. Saya butuh 1 sukarelawan. Saya bawa dia naik ke atas saya. Mari kita akan nyebrang di seutas tali. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Gak ada yang angkat tangan. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil angkat tangan. Saya mau. Terus orang banyak berpikir apa? Siapa nih anak? Kok berani sekali? Kalau jatuh, mati. Bodoh anak ini. Ya. Berani-berani, siapa sih orang tuanya? Kok ngizinin anaknya seperti itu? Pokoknya banyak pandangannya yang salah, persepsinya yang salah. Akhirnya anak itu naik ke pundak atlet ini, saudaraku ya. Terus dibawa nyebrang ke sudut yang satu, semua orang, wah luar biasa. Nyebrang lagi ke sini, wah luar biasa. Waktu anak itu turun, ditanya orang banyak, kenapa kamu berani? Jawaban anak itu apa? Pasti udah tahu siapa. Apa jawabannya? Dia adalah papaku sendiri. Aku kenal dia, aku tahu kemampuannya. Sehingga aku percaya penuh kepada papaku sendiri.
Paham ya? Kenapa dia bisa percaya dengan papahnya sendiri? Karena dia kenal papanya. Dia tahu orang tuanya. Gak akan pernah biarkan dia menderita. Gak pernah biarkan dia miskin. Gak pernah biarkan dia melarat. Kenapa? Orang banyak khawatir dan takut. Kenapa? Gak kenal siapa orang ini. Sedangkan anak kecil ini dia kenal. Dia punya hubungan dengan pria ini yang bawa dia nyebrang ke sana. Pertanyaannya hari ini, kenapa hidupmu khawatir? Kenapa hidupmu penuh dengan ketakutan? Makan apa besok? Gimana masa depanku? Kenapa, saudara? Kenapa kalau misalnya ada pertanyaan orang, saudaraku ya? Kalau sampai Tuhan datang, kenapa kamu tidak percaya? Jawabannya apa? Gak kenal sungguh-sungguh siapa Tuhan. Murid-murid ini sama. Hantu. Mereka gak kenal Tuhan, padahal mereka jalan sama Tuhan. Lihat Tuhan, pikirannya apa? Hantu. Melihat kesulitan, kenapa Tuhan tinggalkan aku? Kenapa aku miskin? Kok duitku kosong, Tuhan gak punya apa-apa? Karena kita gak kenal Tuhan kita. Ya? Sudahkah kita kenal Tuhan kita? Sehingga kita tidak seperti murid-muridnya yang bilang hantu. Lihat badai makin takut, datang lagi hantu. Cara pandang kita dengan Tuhan jadi akhirnya salah. Makanya belajar kenali Tuhanmu, amin. Kenali Dia. Makanya saya mau bilang sama saudara, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu apa? Ayo, siapa yang kenal Tuhan? Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dia? Dia manusia katanya. Apa? Kalau saudara pernah diselamatkan Tuhan, saudara akan kenal Dia sebagai Juru Selamat. Kalau saudara pernah ngalamin disembuhkan oleh Dia, berarti saudara kenal Dia sebagai penyembuh. Kalau saudara lagi gak punya uang, tiba-tiba Dia kasih berkat buat engkau, saudara akan kenal Dia sebagai penyedia. Kalau saudara lagi berkecamuk, tiba-tiba ada damai sejahtera dalam hidupmu, saudara kenal Dia sebagai apa? Pembawa damai, pembawa shalom dalam hidup. Makanya saudara gue, nama-nama Tuhan itu jangan cuma sekedar dari pampangan. Buat saya nama-nama Tuhan itu adalah manifestasi dirinya. Amin. Jadi kalau kita nggak punya ya udah, karena saya tahu Tuhan saya menyediakan semuanya, makanya buat saya nggak pernah takut. Ya. Saya waktu nggak punya uang, saudara gue, saya cuma angkat dompet saya lagi kosong kok. Saya nggak tahu ya saudara ya. Saya cuma bilang, Tuhan, ini kosong. Aku ini anakmu. Kau bapakku yang punya semuanya. Aku butuh untuk beli minyak motor, aku butuh beli susu buat anak saya. Gak mungkin aku ini anakmu minta-minta sama orang.
Nggak butuh lama, saudaraku ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, pergi ke ATM, lihat rekeningmu. Zaman dulu nggak ada banking, saudaraku ya. Saya pergi ke ATM, saya cek, ada orang transfer. Saya nggak tahu siapa lagi yang transfer. Dan saya alami itu sering kali, saudara. Makanya sampai hari ini saya nggak bisa nggak percaya sama Tuhan, nggak beriman sama Tuhan, nggak bisa. Karena saya mengalami bersama dengan Tuhan berulang-ulang kali. Kalau orang misalnya kesulitan, saudaraku ya, saya nggak bisa bilang, bagus buat saya kesulitan, buat saya semakin melihat Tuhan saya yang hidup. Amin. Ayo saudaraku ya, pergunakan waktu yang ada ini untuk kamu mengenal Tuhan penciptamu itu loh. Kalau kamu gak kenal, kamu gak punya hubungan sama dia, makanya seringkali orang kehilangan iman. Murid-murid lupa yang suruh mereka pergi dulu adalah Tuhan. Harusnya mereka gak usah takut. Tapi mereka pergi, mereka pakai cara pikirnya sendiri. Tuhan tinggalin kita. Ya. Jadi ayo, kalau mau cara pandang kita berubah, kenali Tuhan. Amin. Bangun hidupmu dengan Tuhan setiap hari. Apalagi dalam menghadapi masa sulit, masa sukar. Ingat, badai itu menunjukkan kuasa Tuhan. Yang saudara gak bisa beresin, tapi Tuhan bisa beresin. Amin. Itu caranya membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Ya. Kalau keadaan baik-baik saja, saudara gak akan belajar. Lanjut. Belajar untuk mendengar dia di tengah badai, saudaraku ya. Saudara, waktu badai itu berkecamuk dari hidup kita, saudaraku ya, saudara harus belajar bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tapi seringkali kita ini kalau ngadapin masalah, saudaraku ya, gerasak gerusuk, betul gak? Pikirannya mau cari jalan keluar, betul gak? Kalau saudara gak mau lagi gak punya duit, mau ngapain? Seringkali pinjol, judol, cari manusia, itu yang paling banyak. Pinjam duit, betul gak? Untuk apa? Kebutuhan anak sekolah, kebutuhan makan. Kalau sakit, cepet nih cari dokter, cepet tuh cari obat. Ya kan? Karena pikirannya apa? Kalau mereka badai, wah pokoknya semuanya riuh. Tidak belajar dengar Tuhan. Yang ada di pikirannya apa? Kalau sakit mati saya ini. Menurut dokter ini tekanan darah tinggi nih. Bentar lagi serangan jantung. Mati saya ini. Aduh Tuhan, masih belum menikmati ini, belum nikah. Ya, seringkali saudara kalau sakit, itu kan di pikiran saudara? Enggak, hebat kalau enggak. Kalau enggak punya duit, cari cara. Gimana punya duit? Segala cara dihalalkan. Ya kan? Ya enggak? Enggak. Saya itu belajar, kalau saya tuh belajar. Pokoknya saya mau percaya sama Tuhan. Saya enggak punya uang Tuhan tuh bayar kuliah, sekolah. Terserahlah Tuhan, kalau harus berhenti daripada saya ngutang sama orang. Kayak gitu. Enggak apa-apa, masih bisa hidup kok saya. Enggak sekolah juga bukan saya langsung mati. Tapi kalau Tuhan saya hidup, Tuhan saya mau saya kuliah, dia yang kirim uangnya. Saya belajar seperti itu.
Udah selesai buat saya. Terima kasih Tuhan. Kalau kau mau saya bisa tetap kuliah, kau yang kirim uangnya. Ya betul lama saudaraku ya. Tuhan kirim uang. Kalau sakit nggak punya uang, nggak bisa ke dokter, nggak bisa beli obat, ya udahlah terserah Tuhan. Harus pulang saya siap. Ya kan? Tapi saya tahu Tuhan tuh nggak pernah bohong. Tuhan bilang percaya sama aku, belajar ngucap syukur. Udah ngucap syukur. Sembuh kok. Amin. Karena saya kenal Tuhan saya. Saya dengar dia berfirman apa. Bukan berarti saya ini anti dokter, anti obat, enggak saudaraku ya. Jangan langsung bilang, pokoknya kalau ikut Pak Riki, nggak boleh ke dokter, nggak boleh minum obat, saudara. Penyesatan lagi tuh. Ada saya bilang kayak gitu. Kita ini harus belajar apapun di tengah badai, dengarkan Tuhan. Amin. Coba lihat, saudara baca firman-Nya bilang apa? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Saudara, kalau kita lagi ngadapin masalah, saudaraku, cepat masuk ke ruang doamu, saudaraku ya. Jangan fokus kepada badainya, lihat Tuhannya, amin. Saya tuh kalau misalnya ngadapin masalah, saudara, saya datang, Tuhan saya harus seperti apa? Makanya saya paling suka masuk kamar, saudaraku, menyendiri, sendiri aja. Tutup dari suara-suara bising, paham gak? Jangan ketemu orang. Kalau ketemu orang, saudaraku, ayo nanti kamu mati, oh cepat ke rumah sakit. Ayo cepat nanti kamu, kalau kamu gak, anakmu nanti gak bisa sekolah. Sering kali kayak gitu kan. Apalagi dengerin omelan orang. Yang ada bukan iman, tapi sakit hati, saudara ya. Betul gak? Itu yang sering terjadi sama hidup kita. Belajar dengar suara Tuhan. Ya. Kalau saudara belajar dengan suara Tuhan, saya percaya, ingat loh ya, karena iman muncul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Makanya setiap kita ini, saudaraku ya, halo, belajar untuk belajar dengerin Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu lagi ngalamin masalah, percaya, udah pegang aja saudaraku ya. Amin. Kalau Tuhan bilang kamu lagi sakit, ucap syukur. Udah. Kalau Tuhan kamu lagi gak punya uang, Tuhan bilang minta berkat dari langit. Ambil berkatmu. Ambil. Kalau Tuhan bilang bangun pagi saudaraku ya. Jangan malas bangun pagi. Kalau Tuhan bilang deklarasi. Praktek saudaraku ya. Amin. Halo, amin. Ya. Gak sulit kok sama Tuhan. Lanjut. Sepatah kata dari Tuhan diiringi ketaatan akan hasilkan apa? Mujizat. Waktu Yesus berkata seperti Tuhan, apa Petrus bilang kayak gitu? Petrus berkata, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus apa? Datanglah. Apa yang terjadi waktu Yesus pergi taat kepada apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang terjadi? Halo? Dia berjalan di atas air. Dia melawan hukum alam. Dia mengawan hukum dunia ini. Amin. Loh, kita ini gak usah takut dengan apapun, betul gak? Bensinmu gak ada misalnya, Tuhan bilang gak usah, jalan aja. Jalan saudaraku ya. Gak usah butuh air, langsung terisi penuh aja tangkimu, gak usah kamu isi pakai air. Terlalu pakai pikiran manusia. Ya gak? Bisa gak terjadi? Berasmu udah habis. Di tempatnya udah kosong karungnya. Tuhan bilang gak usah takut.
Kamu bilang aja beras terisi lagi di karungmu. Oh serius saudara, kita kan ngelawan hukum alam, betul gak? Bisa terjadi? Bisa. Karena kamu kenal Tuhanmu. Makanya saya tuh gak pernah takut loh saudara, mau keadaan sulit apapun, saya percaya Tuhan saya. Saya mau makan ayam, pokoknya ayam datang, gimana caranya. Mau makan daging, ingat loh ya, waktu bangsa Israel mau makan daging, dikirim apa? Caranya memang salah, ngeluh saudaraku ya, tapi tetap dikirim kan? Burung apa? Burung puyuh kan? Barbeque mereka habis itu. Waktu 3,5 tahun gak ada turun hujan, Elia dikasih makan oleh apa? Burung gagak kok. Apa yang saudara takutkan dalam hidup saudara? Kalau saya saudaraku, saya gak pernah takut dengan apapun. Kalau nanti gak ada bensin sama sekali saudaraku, ya udah teleport. Jangan ketawa saudaraku ya, saya terlalu percaya sama Tuhan. Di Alkitab kan terjadi kan, betul gak? Elia pindah, Filipus pindah saudaraku ya, dengan cepat. Masa kita gak bisa? Tuhan kita yang kita sembah sama kok. Oh, serius saudaraku ya, ini hari untuk saudara betul-betul jalan sama, tinggal apa? Percaya sama Tuhan ya. Amin. Jangan saudara coba-coba. Tuhan bilang pindah Tuhan. Saudara di situ ada dinding saudara ya. Saudara iman-imanan tabrak benjol saudaraku ya. Kecuali Tuhan suruh bilang tembusin. Kalau udah bilang Tuhan bilang tembusin, jalan aja udah. Amin. Mau gak iman saudara itu belajar? Kalau Petrus kok bisa jalan di atas air kok? Kita ini harus tahu cara kerja iman. Amin. Dia yang harus sepatah kata ngomong dulu, baru kita taat. Amin. Sesimpel itu kan. Halo, simpel enggak? Tapi Pak Gem gimana caranya dengar suaranya? Makanya belajar sekarang. Jangan malas-malas. Bangun pagi. Jangan suka begadang. Enggak ada gunanya saudaraku ya. Kalau begadang dapat triliunan saudara, di situ saya belajar sama saudara. Sudah enggak dapat triliunan saudaraku ya. Yang ada dapat ampasnya aja. Paham ya? Istri saya candain saya nih. Ya. Dia ngomong sama saya. Sebenarnya dia suruh saya enggak usah cerita. Tapi dia enggak ada di sekolah minggu. Mama, Hani, saya mau kesaksian kata dia, saudaraku ya. Apa saya bilang, kamu kesaksian apa? Aku itu waktu hari apa ya? Oh ya, mau MK. Hari Rabu, Selasa malam dia bilang, aku tuh gak ada tidur Hani. Loh kenapa kamu gak tidur? Iya, aku tuh gak tahu, gak bisa tidur karena harus masak nasi ini. Karena dia pesanan saudara, dia kerja. Loh kenapa kamu gak tidur? Kan katakan kamu istirahat. Gak bisa tidur kata dia, saudara gue. Ya salah kamu sendiri saya bilang. Nah kalau saya saudara, saya gak mau ambil pusing, saya tidur aja udah. Terus kami canda waktu itu saudara gue. Ada seorang influencer lah, dia bilang, kalau ada seorang suami, seorang pria, dia gak bisa tidur malam, bukan karena dia itu suka begadang, bukan dia itu karena dia ngerjain apa saudara, tapi dia memikir ketika melihat wajah istrinya, wajah anaknya, gimana hidup mereka, gimana menyediakan makanan minuman buat mereka. Terus istri saya saudaraku yang ngambil HP saya, dia balas komentar di situ saudaraku ya. Kalau suami saya nggak ada kayak gitu kata dia. Suami saya tidur aja, saya yang nggak bisa tidur kata dia. Saya hapus, kamu ini aneh-aneh aja sih. Saya hapus saudaraku ya. Terus saya baca lagi ada satu komen di bawah, suami saya nggak pernah seperti itu, Bu.
Saya bilang, suami saya itu nggak bisa begadang sejak dia kenal CEO sama keluarga Jang. Suka nonton racin, saudaraku ya, sampai tidur larut malam. Saya mau bilang, buat saya saudaraku, ya udah istirahat aja. Saya tuh belajar kayak gitu, saya nggak mau mikir. Tapi kalau istri saya, kalau mikirin sesuatu yang harus dia kerjain, dia nggak bisa tidur. Makanya dia bilang, kebalik kata dia, saya yang nggak bisa tidur, istri. Suami saya tidur aja. Ya karena saya belajar, saya melatih diri saya, saudaraku ya. Kalau sesuatu yang saya nggak bisa atasi sendiri, saya serahin ke Tuhan. Bagian saya apa? Tidur. Kan udah diserahin ke Tuhan kan? Udah. Ngapain saya pikirin lagi? Amin. Kalau saudara kan beda kan? Mikirin sampai uban tumbuh. Ya? Sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya urusan saudara lah. Kalau saya tetap makan minum aja, saudaraku ya. Kecuali puasa. Paham ya? Kita terus belajar menikmati hidup sama Tuhan, amin. BBM nggak ada, santai aja lah. Aduh gimana ya, nggak usah gimana, doa, tanya Tuhan. Makanya saya bilang apa? Belajar punya kepekaan sama Tuhan. Dengerin Tuhan. Peran itu praktik. Lagi rame-rame tuh hari Rabu, hari Kamis kalau nggak salah. Kamis. Ya, aduh Tuhan ini udah habis, mau kemana? Tuhan suruh ke Pandut seberang kamu. Jauh loh dari rumahnya. Kesana dia, 15 menit aja antri. Ya. Karena belajar dengerin Tuhan. Amin. Jangan pakai cara pikir kita. Pokoknya intinya kalau saudara ngadepin masalah, kejar sampai dia apa? Ngomong. Kalau dia udah ngomong, bagianmu apa? Taat. Amin. Maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kalau kamu lagi sakit, Tuhan bilang kamu pasti sembuh. Ya udah, amin Tuhan. Berdiri lagi. Gak ada duit. Loh saya sering loh. Gak ada duit. Tuhan bilang angkat dompetmu yang tuh kosong. Tunjukin ke Bapak di sorga sana. Biar Bapak malu. Ih, Tuhan tuh gak mau saudara dipermaluin. Amin. Apalagi nih Owen sama Venus. Bukan ke Pluto ya. Di daerah kalau gak punya uang, udah diajarin kan? Mengaum. Marahin tuh semua yang nahan berkat. Iya kan? Oh kita tuh kan belajar taat aja sama Tuhan. Amin. Jalan sama Tuhan. Jangan dikit-dikit, tak duit. Ya anak-anak nih. Tak duit. Enak banget hidupnya. Saya bersyukur orang tua saya nggak punya banyak duit, saudaraku ya. Sehingga saya mengenal Tuhan saya. Makanya bagus tuh anak-anak tuh dikasih duit serba sedikit. Ya, biar belajar beriman. Lo anak saya jujur saudaraku seringkali kalau kamu mau ikut pergi ke Jawa, kamu ikut ke acara Batra, beriman sendiri. Nabung dari sekarang. Ambil berkatmu. Nabung kok dia. Walaupun orang tua tetap aja ngelihat oh kurang ini ditambahin. Paham ya? Waktu ke Israel saudaraku ya. Saya tuh gak punya iman untuk dia. Saya, istri, sama anak saya. Dia tiba-tiba datang di belakang saya. Ya waktu kumpul tuh sama Ibu Bet. Di GMK waktu itu. Dia datang, Pak aku mau ikut. Saya orang tua loh saudara. Aduh kami pergi, anak saya tinggal.
Gimana Tuhan? Tapi saya bilang sama dia, kamu doa, kamu belajar percaya, kamu belajar beriman sama Tuhan. Saya nggak tahu dia doa apa enggak. Ya, saya ajarin dia, kamu minta sama Tuhan. Kalau papa nggak punya uang, ya, dia doa sambil nangis. Ya, nggak butuh lama saudara, tiba-tiba ada yang kirim ke saya, Pak, saya udah transfer. Ini berkat ke Israel. Jumlahnya saudaraku cukup untuk satu orang berangkat lagi. Waktu itu masalahnya kotanya sudah habis. Saya datangi Bu Bet, saya bilang, gimana? Bisa nggak? Ini si Josephine mau ikut. Oke Ki, kakak coba atur. Diatur saudara, bisa. Cuma belajar taat. Amin. Gak usah pakai caramu, gak usah pakai jalanmu, saudara. Kita makanya kalau ngadepin masalah, udah duduk diem, dengerin Tuhan. Tuhan apa? Kalau Tuhan bilang bangkit, jalan. Tuhan perintahin apa? Taat aja. Amin. Kalau lagi menghadapi kesulitan, dengerin Tuhan. Jangan lihat badai. Masalahnya banyak orang tuh ngelihat apa? Badainya kan. Lanjut. Iman yang kuat muncul karena tidak terpengaruh dengan keadaan. Matius 14 ayat 30. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum semua. Sudah? 1, 2, 3. Apa katanya? Tetapi ketika apa? Dirasanya. Makanya hati-hati sama yang dirasa loh saudaraku ya. Seringkali apa yang dirasa itu membuat kita ke-distract. Membuat kita apa? Kehilangan iman. Kedompet dalam nama Tuhan sepenuh. Buka mata, masih kosong. Terus, aduh gimana ya? Udah doa nih, udah puasa nih, nggak terjadi perubahan. Terus, kehilangan iman kan? Hati-hati ya dengan apa yang saudara rasa. Hati-hati matamu nih, panca indera kita ini seringkali mengelabui kita, betul? Makanya kalau doa, kita itu disuruh apa? Tutup mata, karena kelemahan kita itu apa? Mata. Manusia melihat apa yang di depan mata. Makanya pilih jodoh, tutup mata. Jangan punya standar-standar, harus ganteng, harus ada tai lalat di hidung, rambut lurus, rambut bengkok, botak. Nggak usah lah dengan apa-apa yang kamu lihat. CEO lagi. Iya saya CEO pundang. Ya kan? Nggak usah saudaraku ya. Belajar dengan Tuhan. Seringkali kita ini selalu melihat dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Ikut Tuhan tuh nggak bisa kayak gitu. Amin. Udah lihat Tuhan. Apalagi yang masih muda nih ya. Doa sama Tuhan, Tuhan kasih aku pasangan yang dari Engkau tepat pada waktunya, Engkau yang bawa dia di hadapan. Mulai sekarang doainnya. Gak usah kasih syarat. Menghimbau boleh. Paham ya? Menghimbau tuh boleh. Misalnya kalau boleh lah Tuhan, apa, hidung saya kan pesek, saya mau sedikit anak saya mancung nanti, ya dia mancung lah. Saya kan agak gelap, ya minimal anak saya nanti kok apa agak kopi susu lah, yang putih. Ya, minimal lah Tuhan, saya kan endek, dia kalau bisa tinggi, jadi anak saya tengah-tengah. Paham ya?
boleh mengimbau, tapi jangan jadi standarmu. Kalau kamu banyakkan standar, nggak nikah-nikah kamu loh. Nggak nikah-nikah terus apa lagi? Dapat pasangan, akhirnya apa? Nyiksa kamu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya itulah. Tapi kalau itu dapat dari Tuhan, Dia yang jamin hidupmu. Saya kalau sama keluarga saya pokoknya kalau ngadapin apapun saya hadapin ke Tuhan kok. Tuhan keluarga saya. Oke nak. Tapi kalau mau sendiri nanti jawaban Tuhan apa? Loh yang mau kemarin siapa? Aku Tuhan. Ya udah tanggung sendiri kata Tuhan. Ya enggak? Setiap pilihan ada resiko yang ditanggung. Amin. Kalau saudara memilih apa yang Tuhan mau, resikonya apa? Hidupmu semakin diberkati, hidupmu akan menyelesaikan semua destiny Tuhan. Hidupmu akan semakin diubahkan oleh Tuhan. Itu resikonya. Tapi kalau pilihanmu sendiri, resikonya apa? Kena persekusi oleh suami sendiri, dijambak, belum lagi ditendang. Ternyata dia gui, ternyata dia lesbi. Semua penderitaan tanggung sendiri. Betul? Loh, serius? Karena setiap pilihan itu harus kita tanggung sendiri. Amin. Jadi kalau kita mau belajar, saudaraku, jangan pernah apa yang kita rasa. Amin. Belajar buat taat aja sama Tuhan. Jangan lihat badainya, jangan lihat masalahnya, lihat Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Amin. Saya sering ngomong sama saudara, dulu saya sama Bugem saudaraku ya. Saya tuh gak suka saudara, pokoknya Bugem itu emosional. Dia pernah bertengkar sama teman kami dia satu pelayanan saudara, bagian pelayanan. Bertengkar. Temannya datangin saya saudaraku ya. Aduh Kawita tuh gini-gini bang. Nggak mau ngalah. Wah saya bilang Tuhan ini gimana nih Tuhan. Bisa perang dunia ketiga ini. Sudah harus perang dunia ketiga harus ditahan. Lu serius saudaraku ya, tanya aja Erna, Pran, Hadi yang ikut kami bareng-bareng saudaraku ya. Saya ngalamin KDRT dulu saudaraku ya. Saya gak pernah mukul loh saudaraku ya. Baju saya pernah robek saudaraku ya. Tarik. Tapi saya tahu saudaraku ya, ini pokoknya Tuhan ini loh. Tapi saya tahu saudaraku, dia adalah pasangan yang Tuhan kasih. Hari ini saya nggak tahu kalau saya pilih orang lain. Dia yang dampingin saya, melayani dari saya. Cuma apa saudara, melayani persekutuan, jadi gembala. Ya, bagaimana dia menolong saya dalam pelayanan yang saya kerjakan. Saya tahu ini yang Tuhan kasih untuk melengkapi saya. Ya. Karakter semuanya berubah. Diubahkan Tuhan langkah demi langkah. Itu jaminan Tuhan. Karena saya tahu karakter itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Makanya saudara jangan berusaha ngubahin karakter suamimu, jangan berusaha mengubah karakter istrimu, jangan berusaha mengubah karakter anakmu. Gak bisa. Karena yang bisa ngubahin cuma Tuhan. Bagianmu apa? Datengin Tuhan. Buat saya Tuhan, saya hadapin ke istri saya gini Tuhan. Udahlah. Anak saya, Tuhan anak saya Tuhan, tolongi Tuhan. Amin. Kalau kamu berusaha, ujungnya bisa apa? Kecewa. Ya. Udahlah, serahin ke Tuhan. Amin. Kalau saya sih sering kali, Tuhan, tuh jodoh yang kamu kasih Tuhan. Tuh kan,
Oh siap, tenang, tenang. Ya udah, terima kasih Tuhan. Ya, enak nggak? Enak. Coba kalau enggak, kalau saudara bilang, Tuhan gimana ini Tuhan? Istri saya, suami saya. Tuhan selalu bilang, yang dulu mau siapa? Aku Tuhan, karena ganteng sih. Ya udah makan aja gantengnya itu katanya. Ya. Belajar saudaraku ya. Nah, sekali lagi lanjut. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Jangan menjauh dari Tuhan kalau kita lemah dan tidak punya iman. Saudara, kalau saudara lihat, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau kita nggak punya iman, jangan jauh dari Tuhan. Teriak sama Tuhan. Men. Waktu Petrus tenggelam, dia bilang apa? Tolong aku Tuhan. Tuhan tahu dia nggak punya iman. Tuhan tahu dia lemah. Nah kalau kita itu lemah, kita nggak punya iman, apa yang harus kita lakukan? Jangan menjauh dari Tuhan. Lari ke Tuhan, teriak sama Tuhan. Tolongi aku yang gak punya iman ini Tuhan. Tolongi aku yang lemah ini. Amin. Bukan malah lari saudaraku ya. Sudah buat dosa, buat pelanggaran, gak pernah doa, gak pernah ibadah. Doa pagi apalagi, doa pasukan apalagi saudara ya. Makin jauh. Loh percayalah seperti ini, kita ini, kalau kita ini lemah ya, gak punya iman, kita ini butuh api yang nyambar kita. Betul gak? Biar apa? Kita terbakar. Kalau saudara lagi gak punya api, gak punya iman, saudara makin jauh makin padam. Kita itu butuh orang-orang yang punya api, yang waktu kita nyentuh kita terbakar, saudaraku ya. Kita butuh Tuhan yang hadir, kita sentuh dia, kita terbakar. Bukan malah jauh. Ya. Makin kita harus datang sama Tuhan, bakar aku Tuhan. Sehingga muncul lagi iman dalam hidup. Muncul lagi api Tuhan dalam hidup. Amin. Bukan malah menjauh saudaraku ya. Makanya kita ini perlu nempel dengan orang-orang yang punya api dalam hidupnya. Jangan pernah berusaha sendiri. Kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Tapi ingat, orang di sekeliling kita ini harus kita pilih mana yang membakar hidup kita. Bukan orang-orang yang madamin kita. Amin. Batasi pergaulan dengan yang memadamkan apimu. Saya pernah alami saudaraku ya. Saya ketika berkumpul dengan saudara-saudara seiman, saya terbakar untuk melayani Tuhan, untuk mengejar Tuhan. Tapi ketika saya bergaul dengan teman-teman saya, alasan karena hobi saudaraku ya. Nongkrong, ngobrol sampai larut malam sama mereka. Lama-kelamaan mereka memadamkan api saya. Akhirnya apa? Saya malas ibadah, saya malas baca firman, saya malas doa. Ujungnya saya hilang dari gereja. Karena alasan apa? Ya nongkrong. Api saya padam, saya kehilangan Tuhan. Saya pernah alami sendiri. Makanya hari ini saudaraku, saya putusin semua. Saya batasin pergaulan saya. Saya hanya bergaul dengan orang-orang yang membangun iman saya. Bukan berarti tidak berteman loh saudaraku. Teman tetap teman. Tapi saudara harus batasi. Pilih teman-temanmu yang membawa kamu naik ke atas. Amin. Jangan bergaul sama pengangguran. Kamu bergaul sama pengangguran, ujungnya apa? Jadi pengangguran. Kalau Helmi Yahya bilang, hidup kita ini singkat. Waktu sudah gak banyak. Pilih orang-orang yang bisa bantu kamu. Skip pertemanan yang gak ada berguna.
Paham ya? Bawa dirimu untuk bertumbuh sama Tuhan. Ya. Lanjut. Yang cepat aja. Jangan menjauh dari Tuhan. Terus yang selanjutnya, saat Yesus ada di perahumu, maka redalah semua badai hidupmu. Akan ada ucapan syukur dan pengagungan kan Tuhan di perahumu sendiri. Lah, firman Tuhan katakan di Matius 14 ayat 32-33, lalu mereka naik ke perahu dan angin redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudara, dalam hidup kita ini, izinkan Tuhan tinggal dalam hidupmu. Waktu mereka mengizinkan Tuhan ada di perahu mereka, apa yang terjadi? Semua badai selesai. Semua masalah selesai. Makanya kalau saudara mau menjalani hidupmu, izinkan Tuhan ada di perahumu. Makanya Daud selalu bilang, jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Karena dia tahu dia lemah, dia punya kekurangan, dia kurang kasih sayang, dia kurang cinta. Dia haus akan pengakuan, dia haus akan penghargaan. Dan itu cuma bisa dia dapat dari Tuhan. Makanya dia bilang, jangan lari, jangan ambil rohmu Tuhan, jangan pergi dari aku Tuhan. Itu yang dia selalu ketika dia buat mazmurnya, dia bilang, Tuhan tinggal dalam hidupku Tuhan. Tanpa Engkau aku gak bisa hidup. Makanya ada lagunya kan, yang dibuat oleh Daud, bilang apa? Selain Kau tiada yang lain. Betul? Yang adaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi, sekalipun apa katanya? Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah. Tetaplah Allah selama. Itu yang membuat Daud berbeda. Karena dia tahu cuma Tuhan yang harus ada nolongan. Kalau kita lagi ngalamin masalah, Tuhan, Kau yang harus ada di perahu. Maka gak ada kesulitan yang gak bisa saudara atasi. Biarkan dia tinggal dalam hidupmu. Jangan biarkan dia keluar dari hidupmu. Perahumu harus ada dia. Amin. Minta Tuhan saudara. Maka waktu dia ada di perahumu, ada di rumahmu, akan ada penyembahan, akan ada pengagungan buat Tuhan. Karena dia akan lakukan mujizat di dalam hidupmu, di tengah-tengah keluarga. Makanya saya selalu berdoa buat saya saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah keluargaku Tuhan. Hadir di tengah-tengah gerejamu. Itu lebih penting dari apapun. Kehadiranmu lebih berharga dari apapun. Cuma Engkau yang bisa meredakan semua badai. Cuma Engkau yang bisa meredakan semua kesulitan. Gak ada jalan lain. Karena aku gak sanggup Tuhan, kalau bukan Tuhan yang ada di dalam perahuku ini. Jadi jangan pernah biarkan Tuhan keluar dari perahumu, amin. Semakin hari kita harus semakin sadar, kita butuh dia ada di perahu. Waktu Tuhan nguji murid-muridnya, dia tidak ada di perahu, datang badai. Tapi ada satu hari dia ada di perahu itu dan badai datang, betul? Yesus lagi tidur. Waktu itu tetap juga mereka cuma lihat keadaan, lihat badai yang sangat mengerikan itu. Mereka lupa perkataan Yesus. Waktu Yesus bangun apa?
Kenapa kamu gak punya iman? Udah diajarin, tetap aja takut. Tapi waktu Yesus menghardik badai itu, badai berhenti. Sepanjang ada Yesus di perahu kita, mau keadaan di sekelilingmu terjadi apapun, gak ada kegoncangan, kegentaran yang bisa menyentuh hidup. Amin. Saudara, saya mau bilang sama saudara, di depan akan ada kegoncangan yang lebih mengerikan. Tapi pertanyaannya, adakah Yesus di perahu yang sedang kau naiki hari ini? Kalau tidak ada, hati-hati. Badai itu akan bisa menghabisimu. Waktu kita nyembah tadi, saudaraku, saya tuh nggak tahu. Tuhan bilang berlutut, saya berlutut, saudaraku ya. Dan Tuhan bilang akan ada di depan segala sesuatu yang tidak enak. Tapi aku akan berjalan bersama dengan engkau dalam perahu. Dan tidak ada satupun yang harus engkau takuti. Aku akan berjalan dengan anak-anakmu untuk menyelesaikan semua sampai akhir. Itu yang membuat saya, saudaraku, waktu berlutut saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau bukan Engkau yang ngomong, aku gak bisa Tuhan. Aku percaya Engkau akan terus berjalan bersama dengan kami sampai kami lewatin semua badai. Amin. Tutup Alkitab, saudara. Kita doa. Terima kasih Tuhan.